tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Izinkan Roh Kudus membahasnya dengan versi lain. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 9. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-17. 9 Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Saya mungkin tidak akan bacakan satu persatu, saya yang baca beberapa. Jemaat sudah tahan saja di situ di Alkitab Anda. Ini saya akan jelaskan ya. Jadi ini cerita tentang Yesus membuat mujizat, kasih makan 5.000 orang. Singkat cerita, di pasal 9 ayat 10 ini dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi cerita tentang pelayanan mereka. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Jadi singkat cerita, murid-murid pelayanan. Lalu kemudian kembali datang sama Yesus. Habis itu di sini dikatakan bahwa Yesus bawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, ya. Jadi kalau saya dilihat bahwa mereka memang sibuk dengan pelayanan. Dikatakan bahwa makan pun tidak sempat, ya. Makan pun tidak sempat, ya. Lalu Yesus ada maksud bawa mereka menyingkir, singkat cerita. Bawa mereka menyingkir supaya mereka dapat punya waktu untuk sharing atau apa dengan gurunya. Bapak dan Ibu, ini sangat penting dalam kekristenan. Sangat penting. Kita khususnya pelayan Tuhan, jangan sibuk terus dengan pelayanan. Ada saatnya Anda harus punya waktu dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin. Oke, saya lanjut. Nah, di 11, akan tetapi banyak orang mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, di sini saya lihat, meskipun begitu, tetap rencana mereka rupanya diketahui oleh orang banyak. Dikatakan mereka ikut dia, ikut Yesus, dan mereka itu semua mencari Yesus. Kalau Bapak dan Ibu baca di Yohanes, intinya itu mereka mau meminta sesuatu dari Tuhan, entah itu kesembuhan atau apa dan sebagainya. Nah, saya suka Yesus ini, kalau dia khotbah, dia selalu berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi kita hamba Tuhan harus berbicara tentang kerajaan Allah, tidak berbicara tentang kerajaanmu, apa yang kamu bangun, apa yang nggak penting. Amin. Nggak penting itu buat saya. Nah, di sini dia Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Apa yang saya lihat Yesus dalam Injil, Matius, Lukas, Yohanes, habis dia berbicara tentang kerajaan Allah, dia pasti menyembuhkan orang. Nah, habis dia khotbah, dia pasti atakol. Ini yang Yesus sering lakukan. Nah, dikasih tahu sebuah permasalahan mulai terjadi. 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Intinya murid-murid kasih tahu, ini udah mulai malam, butuh penginapan buat mereka dan makan. Nah, kemudian saya lihat yang di 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, di sini saya lihat kalau di Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 6, Yesus bertanya sama Filipus. Yesus menguji Filipus. Nah, Yesus mengatakan sesuatu, kamu harus kasih mereka makan. Kalau di Yohanes dibilang Yesus uji Filipus. Intinya tentang kasih makan. Nah, sedangkan murid-murid itu kasih opsi, kasih pilihan, suruh aja mereka pergi, tidak usah ambil risiko ini. Tapi Yesus malah bilang, ambil risiko itu. Saya pikir, bukankah kita lebih suka menghindari risiko
daripada mengambil resiko, di mana resiko itu kamu harus berjuang dan berdoa. Ya kan? Hari-hari ini banyak orang pilih aman. Ke Kalteng Pak, bayar sendiri Pak, tiket sendiri Pak. Nggak aman. Dibayarin, aman. Itu kayak orang NTT itu. Ya, saya agak lucu kalau tanya, Bapak gimana Bapak? Aman. Saya kan pelayanan di NTT, makanya saya tahu doh gaya-gaya bahasanya. Orang Kupang, orang Sumba, orang apa ya, saya tahu gaya bahasanya. Banyak orang cari aman, mau yang aman saja, tidak ada resiko, yang penting aman aja. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus kasih makan. Problem, guru lo yang suruh, murid jadi bingung. Nah, di sini di Yohanes pasal 6 ayat 7, saya mencatat di catatan saya, dia ngomong gini, murid itu ngomong, roti seharga 200 dinar, 3 kan cukup kasih mereka makan. Katakan 1 dinar itu ada upah pekerja sehari. Katakan 1 dinar sama dengan 100 ribu rupiah kali 200 berarti 20 juta. Tidak cukup kasih makan buat mereka semua. Kau uang pekerja sehari 100 ribu, kau mungkin sekarang 150, ya tinggal dikali aja. Kalau 100 ya 20 juta. 20 juta nggak cukup kasih mereka makan. Guru, jangan cari masalah, kita pilih aman aja, suruh mereka pulang. Ya kan? Tetapi saya mau ngomong di mimbar ini, kalau suruh mereka pulang, berarti catatan Injil tentang ini tidak ada mujizat. Jemaat masih ada segini, khususnya sebelah sini masih melihat saya begini. Kurang nangkapkah? Saya tidak perlu pakai PowerPoint karena saya bukan guru, saya penginjil. Dan gini, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli roh makanan untuk semua orang banyak ini. Beli bisa saja toh, tapi harus ada persiapan, ada hubungin toko bakeri, ya kan? Kas dari Yesus Kristus Ministry keluar lagi, ya kan? Ya bukan Yesus masalah pelit, bukan apa, tapi Yesus sedang mau membuat sesuatu, yaitu mujizat. Buat Yesus itu uang segitu tuh kecil, karena saya tahu ministrinya Yesus jalan pasti ada uang. Nggak mungkin. Bapak dan Ibu cermatlah berpikir, Yesus bisa ministry, bikin ministry bersama dengan muridnya, itu pasti ada uang kas. Yang pegang uang kas siapa? Pada bingung cuman. Kau sudah tahu namanya, Yudas Iskariot. Sejak dia mati begitu, tidak pernah ada orang mau pakai nama Judas. Buat orang Yahudi, ini orang kayak macam nama yang gak bagus. Gak ada yang mau pakai nama itu. Walaupun dia tidak korupsi dari lahir, nggak ada yang mau pakai nama itu. Tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Yohanes pasal 6 ayat 9 mencatat lebih detail. Seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Yohanes pasal 6 ayat 9 mencatat dengan detail bahwa ada anak. Saya tidak mau pusing soal Yesus ministry akhirnya membeli dari anak ini dengan membayar, ataupun anak ini kasih gratis. Saya nggak mau pusing, nggak dibahas di Alkitab. Saya nggak coba akan gali itu, tidak. Tetapi yang saya mau ngomong begini adalah, orang ini, anak ini, dia ada pada saat lagi butuh. Jadi saya salut dengan sikap anak ini. Lepas itu dibeli, dibayar atau apapun, saya nggak mau pusing. Pokoknya orang ini, saya lihat dia menjadi alatnya Tuhan
dalam membuat mujizat kasih makan 5.000 orang. Hari ini, apakah kamu orangnya? Atau justru kamu yang sering curi roti? Nah, coba main di luar aja anak-anak. Hari ini, apakah kita punya sikap seperti anak ini? Atau kita yang suka ambil roti? Kita yang membuat masalah. Saya suka merenung, banyak pendeta yang membahas tentang anak ini. Kalau saya akan bahas anak ini. Anak ini dilupakan. Anak ini tapi dicatat di Yohanes. Saya senang berpikir anak ini nggak disebut siapa aja. Karena Alkitab mencatat demikian, supaya suatu hari bisa aja kamu jadi anak itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya mau jadi anak itu. Oh, saya dengan iman saya bilang saya mau jadi anak itu, daripada jadi troublemaker, pembuat masalah. Baru saya di perjalanan bilang, Pak Odi bilang, oh ini Pak Odi bilang gini-gini dan sebagainya. Saya bilang, Pak, terlalu banyak saya lihat itu orang ambil label-label rohani, Kristen, hamba Tuhan, kemudian pakai untuk bisnis supaya dapat banyak pendukung, tapi kemudian kabur. Jemaat bingung, ini siapa yang mau bayar? Semua pada bingung semua. Kalau saya lebih akan suka ngomong, jangan bawa-bawa label gereja, jangan bawa label rohani lah. Udah. Kalau mau bisnis sajalah. Lebih baik begitu, supaya nanti jangan kecewa nanti ngomong itu pendeta yang itu pengerja yang itu kan pengurus itu majelis itu. Oh, udah. Mau bisnis apa di luar sana, gak ada urusan dengan gereja, gak ada urusan dengan ini pemimpin ini dan sebagainya. Lebih baik begitu. Lanjut. Di 14, 5 roti, 2 ikan. Bapak dan Ibu berpikir sejenak, bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Logika saya juga berkata, gak mungkin Pak. Bapak yang benar aja, itu sekelompok orang banyak 5.000. Bapak mau potong jadi berapa bagian Pak? Saya nggak melihat Yesus berkata begitu. Saya melihat Yesus diam. Ada yang akan dia kerjakan. Nanti saya akan jelaskan apa yang dia kerjakan. Setelah itu, dia kasih perintah pada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk. 14. Mereka duduk berkelompok-kelompok. Jadi pertama yang Yesus lakukan adalah dia kasih perintah kepada murid, bikin kelompok, kasih tahu pada murid-murid itu berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang satu kelompok. Jadi dibikin satu kelompok 50 orang, satu kelompok 50 orang, satu kelompok 50 orang. Apa yang Yesus lakukan ini saya sebut manajemen. Jadi dari zaman dahulu Yesus juga udah bikin. Situ aja yang ketinggalan. Bilang orang Kristen nggak tahu manajemen. Ini manajemen ini. Manajemen ini. Kelompok. Yesus dahsyat luar biasa. Nah, saya lihat lagi 15. Lukas mencatat murid-murid melakukannya. Pak, Bu, ketika Tuhan perhadapkan kasus-kasus begini dalam kehidupan Anda, hutang 20 juta, tetapi kira-kira suatu hari ada orang datang, ketok-ketok pintu, habis Anda berdoa kan, minta pelunasan 20 juta itu. Dengar baik, ada banyak orang seperti begini. Tok, Pak, Tuhan gerakkan hati saya ke sini. Kenapa kamu ke sini? Saya digerakkan Tuhan untuk kasih Bapak 500.000 Pak. Dengar baik, yang dibutuhkan berapa? 20 juta. Ini kasih 500.000. Ya kurang dah. Mana mungkin bisa membayar hutang 20 juta, ya kan? Nah mungkin, Pak, logika, Pak, yang logika, Pak yang cerdas sedikit menghitungnya, Pak. Saya orang sekolah, saya bukan orang nggak sekolah, saya juga tahu. 20 juta 500.000, oh jauh sekali, Pak. Tapi lihat, orang itu terima uang, ya 500.000 buat apa? Nggak menghargai, nggak tahu bagaimana cara membuat 500.000 jadi 20 juta.
Saya tunjukkan nanti gimana caranya. Kemudian murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Harusnya orang yang terima 500.000 itu bertanya sama Tuhan. Kan aku udah berdoa sama Tuhan, sudah minta sama Tuhan, tapi yang datang kan malah 500.000. Harusnya 20 juta. Tetapi orang itu tidak taat sama Tuhan. Murid-murid taat. Murid-murid disuruh, dia dengar, dia lakukan. Dia suruh orang bikin kelompok 51 orang. Kamu, harusnya kamu udah berdoa, Tuhan kasih jawaban. Tapi 500.000, harusnya kamu berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan 500.000 ini? Tapi kebaikan nggak berdoa. Mereka cuma ngomong apa? 500.000 mana cukup Tuhan. Udah lupakan aja, pinjam lagi sama CU. Jadi kali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang. Solusi. Menurut Anda solusi, menurut saya bukan solusi. Nanti tidur pasti gini, 20, 40. Bangun. Kenapa Pak? Kepikiran hutang udah makin banyak bunganya, nggak bisa tidur saya. Bapak dan Ibu ketawa. Bukankah itu yang sering terjadi? Orang Kristen banyak terlilit hutang. Khususnya ketika banyak orang datang menawarkan solusi ketika lagi dalam kepepet. Saya kasih tahu Anda solusinya bukan begitu. Solusinya kamu cari Tuhan. Amin. Amin. Mulai mengecil. Amin. Amin. Tadi kencang. Sekarang sudah dikasih tahu bukan solusinya berhutang. Amin. Amin. Pak, Bu, lanjut. Murid-murid melakukannya. Saya pikir Dr. Lukas catat ini memang bukan kebetulan. Dr. Lukas kasih tahu murid-murid itu adalah orang yang taat. Apakah kamu hari ini orang yang taat? Dan menyuruh semua orang itu melakukan itu, duduk. Meskipun dia nggak tahu 5 roti 2 ikan bisa buat apa. Tapi kalau guru berkata, aku mau nurut. Kalau Yesus berkata sama kamu hari ini, simpan uang itu, lakukan sesuatu. Jangan kamu menyerah. Apa kamu mau nurut? 19,5 juta lagi. Gimana cara dapatnya Tuhan? 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan yang mustahil itu, tidak akan bisa kasih makan banyak orang. Dan setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lihat baik yang Yesus lakukan. Ini yang saya mau bicarakan. Pertama, dia ambil 5 roti 2 ikan. Dia ambil, ia mengadah ke langit, bukan tunduk ke bawah. Saya suka Alkitab mencatat dia hadap ke langit. Dia ambil, dia hadap ke langit. Untuk apa? Pastinya berdoa. Pastinya dia mau ngomong sama Bapa di sorga. Pastinya dia mau sharing dengan Tuhan keterbatasannya sekarang. Pastinya dia mau bilang, aku butuh mujizatmu Tuhan. Pastinya dia bilang, siapa juga nggak tahu, 5 roti 2 ikan udah bisa kasih banyak makan orang. Tapi saya lihat, Yesus manusia 100%, Tuhan 100%, kasih contoh ini buat kita supaya kamu punya masalah, jangan hadap ke bawah, carinya CU lagi. Kalbar banyak CU. Ketika saya ngomong gitu, sebagian orang kurang senang begini sama saya. Biarin. Kalau memang punya uang buat bayar, silakan Pak, Bu. Saya hamba Tuhan cuma kasih tahu. Saya bukan membatasi CU. Silakan mau berurusan berbisnis dengan CU apa, silakan. Cuma kalau nggak bisa bayar, jangan telepon saya. Karena saya sering ditelepon. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Kenapa? Pinjaman 7 juta. Iya, terus kamu mau suruh saya bayar?
Enak aja kamu yang pinjam, kamu yang bayar. Tolong Pak Pendeta, ini mau disita. Mau disita? Ya itu urusanmu. Kamu pinjam, kamu kredit, saya nggak pernah pakai. Ketika disita, Pak Pendeta tolong. Kasihan pendeta ya. Makanya ada pendeta yang makin kurus, stres, mikirin masalah jemaat. Bapak Ibu ketawa. Pak, Bu, dengar baik. Saya punya telepon, masuk dari Medan, masuk dari mana, semua ngomong begitu. Pak, Bu, logika saja, saya manusia Pak, Bu, 100% saya manusia, bukan seperti Tuhan. Pak Pendeta, hutang Pak Pendeta. Ini lagi, Pak Pendeta, dari project banyak hutang. Pusing saya keluar dari situ, saya, ini kenapa saya jadi begini? Kan bisa terpengaruh. Kenapa? Dia buang sampah, dia buang sampah. Giliran di restoran gini. Saya mau bertanya, kenapa saya nggak diajak? Ibu-ibu pada bengong lagi. Aduh, ibu-ibu kok suka telat ya? Bu, maksud saya gini loh, Bu. Dia senang saya nggak diajak, Bu. Giliran masalah berat saya dicari terus, Bu. Nggak fair ya. Nah, coba kalau misalnya dia lagi di atas atau apa, dapat proyek atau apa, masih mending saya diajak. Oh, makan Pak Pendeta, ini Pak Pendeta, buat Pak Pendeta liburan ke Eropa. Nggak ada. Nih, kembali ke sini. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan. Dia hadap ke langit, menendah ke langit. Itu yang pertama. Kunci pertama. Dia bawa segala keterbatasan. Dia ajarkan kepada kita, kamu juga harus melakukan yang sama. Kau nggak lebih dari Yesus kan? Hah? Nggak lebih dari Yesus kan? Tiru Yesus. Ambil keterbatasanmu, Tuhan Yesus. Tolong, aku nggak mampu. Aku sudah tahu ini terbatas Tuhan. Yang dibutuhkan 19,5. Gimana cara bayarnya? Habis itu, langkah kedua, Alkitab mencatat, mengucap berkat. Jangan diam. Diam nggak menolong. Sekali lagi saya mau bilang, diam nggak menolong. Kau diam, situasi nggak akan berubah. Situasi di depanmu akan berubah kalau kamu ucapkan berkat. Kamu nggak percaya? Saya sudah lakukan. Saya sudah merasakan. Makanya saya bisa berkhotbah begini. Kau tidak teriak-teriak. Tukang bohong, iblis bilang. Tukang bohong, kapan kamu mengalami itu? Diam tidak mengubah keadaan. Kamu harus lakukan sesuatu. Penyakit makin menggerogoti tubuhmu. Diam, saya bilang, kamu nggak akan sembuh. Kamu harus lakukan sesuatu. Mengucapkan berkat atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaan suamimu yang udah gagal. Kau harus berikan ucapan, firman, bikin itu hidup. Ya udah mati itu, bikin hidup. Pak, bisakah Pak? Bisa. Saya kuatkan Anda, bisa. Kemudian gini, habis nomor 2 mengucapkan berkat. Saya lihat Yesus dengan langkah iman, dia pecah-pecahkan. Saya nggak tahu berapa bagian dia pecahkan. Kita tidak mencatatnya. Tapi yang jelas, intinya roti itu dibagi-bagi. 5 roti 2 ikan, dia bagi-bagi dengan iman. Pak, kalau saya juga udah tahu 500.000 tidak akan menyelesaikan persoalan 19,5 juta. Saya tahu, Pak, Bu, saya tahu itu nggak akan selesaikan. Tapi kemudian dengan langkah iman, cuma punya 500.000, berani bertindak seolah-olah sudah terima 20 juta. Itu saya namakan iman. Paham? Ambil 500.000 di tangan seolah-olah sudah dapat 20 juta. Saya punya prinsip begini.
Kenapa saya bisa cerita yang 20 juta dan Anda seolah-olah ketahuin sini orang pendeta gila nih. 500.000 dia berakting seolah-olah dia terima 20 juta. Dengar baik. Saya penginjil, saya nggak punya jemaat, Pak Bu. Itu ministry itu atas nama Hendrik Levity Ministry. Itu ministry kami. Bukan saya suka pakai nama saya sendiri. Saya sudah coba ke sana kemari, nggak ada yang mau tolong saya juga. Tapi buntut-buntutnya sudah saya lakoni juga 13 tahun. Tadi istri saya iseng. Ini berapa tahun yang kamu penginjilan sama saya ya? Kalau hitung pelayanan lebih dari 13 tahun. Kalau untuk berbicara penginjilan itu sendiri sudah 13 tahun. Ya udah berjenggot lah Pak Bu. Bukan anak kemarin sore lagi lah. Udah berjenggot lah. Poso mana semua saya sudah pergi. Pak Bu gini lah. Saya kalau penginjil itu pasti berbicara kalau saya mau pergi butuh ini Pak Bu. Jemaat, ini bukan love. Orang Manado bilang doe, di sini bilang duit, bukan love. Saya butuh duit, saya butuh uang. Setiap kali saya mau memulai sesuatu, saya pasti pakai pulpen dan kertas di atas meja saya, Pak Bu. Saya nggak bohong. Istri saya nggak tahu. Kenapa? Aktornya kan saya. Artinya saya pelakunya. Saya duduk di meja, saya tulis. Jadwal udah penuh nih. Lalu, kan perlu tiket terbang ke sini. Nah, mungkin saya bakal datang ke counter Lion dengan orang bodoh gitu. Pendeta nih, mau terbang, pendeta. Tiba apa? Pendeta ya, mau terbang. Sapam, tolong angkut orang ini. Kan harus bayar, Pak Bu. Duit. Tapi saya punya cara. Ketika saya sudah berdoa, saya pernah mau bikin sebuah event besar. Event besar itu berbicara 40 juta atau 50 juta sekian. Satu orang saja setor uang ke saya. Dia dengan pembuka buat saya seperti anak itu. Dia datang pada saya. Dia waktu dengar saya mau berangkat untuk bikin itu, satu orang saja setor 5 juta atau 10 juta. Dan masih ada sisa 40 juta lagi buat saya. Ini pegangan, saya pasti berhasil. Pegangan, sisanya saya pasti akan tuntas. Jadi jangan khawatir. Emang benar. Pertengahan ada lagi, ini nanti ada lagi, ini ada lagi. Dan sampai saya berangkat pun kekurangannya ada lagi yang kirim, ada lagi yang kirim, ada lagi yang kirim. Itu namanya langkah iman. Anak-anak S2, S3 nggak akan bisa melakukan itu. Mereka terlalu nanti gimana. Kalau saya sudah terbiasa hidup begitu Pak Bu. Kasih tahu Anda Pak Bu, saya sudah terbiasa hidup begitu. Nanti tidur di mana? Nanti bayarnya gimana? Udah, melangkah dengan iman. Sedikit yang saya punya, masih sampai di tempat pelayanan masih berani lagi lihat orang mobilnya rusak. Oh, nanti kita Tuhan kasih uang, nanti kita yang kirim, kita yang ganti spare partnya. Masih berani saya. Padahal sendiri aja udah butuh. Harusnya saya akan ngomong, saya sendiri aja nggak cukup, gimana gue mau kasih buat lu? Tetapi orang beriman beda. Aku kalau bisa sampai kasih lu, duitku memang berkurang dan kurang saat ini, tetapi nanti aku diberkati, kamu juga akan kenal. Itu orang beriman. Beda loh Pak Bu. Saya mau kasih tahu Anda, Pak Bu, beda loh. Sikap orang beriman itu beda. Lihat Yesus, dia ambil itu dipecah-pecahkan tanpa dia peduli maka cukup atau tidak. Yesus tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Kembali lagi yang pertama, dia sudah mengenadah ke langit. Jawaban saya itu. Itu yang membuat dia optimis dan yakin. Bapakku pasti tolong. Amin. Amin jemaat. Ibu-ibu, amin. Saya suka langkah iman Yesus. Dia pecah-pecahkan roti. Dan kemudian dia kan sudah lakukan bagian dia, Yesus nih kan. Dia kasih di sini diberikan pada murid-muridnya, pasti 12 orang. Ketahuan dari mana? 12 bakul.
Yang jalanin 12 orang. Bakulnya pasti 12. Saya taunya itu. Dan yang saya suka ini begini loh. Kepalanya sudah beriman, harusnya bawahnya jangan ragu. Seringkali komandannya beriman, pasukannya bocah kecil. Benar nggak tuh gembala begitu bervisi? Yang lebih hebat lagi zaman now, bukan dari Tuhan kali. Coba suruh dia doa kuasa. Rohani sekali bahasa lu. Jemaat kayak begitu, rohani sekali. Coba dites dulu. Oh gitu ya. Jadi ngetes dulu sama Tuhan ya, gitu ya. Oh, saya baru tahu ya. Baru begitu ya. Oh. Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Suara setan kali membangun bangunan yang luas begini. Udah kita cukup aja kecil-kecil, bilik yang kecil, dan pakai bahasa yang bijaksana. Jangan boros lah. Jemaat yang suka begitu, lihat saya. Saya akan menjadi orang yang paling pertama bilang, kalau iman itu berbicara hubunganmu dengan Tuhan, bukan hubunganmu dengan orang lain. Jadi aku nggak pusing yang kayak gitu. Orang mau ngomong apa? Masa bodoh. Pak penginjil ini begini-begini. Saya mau ngomong, langsung tanya dia, emang saya pakai uangmu? Saya nggak pakai uangmu kan? Saya nggak pernah minta-minta sama kamu. Yaudah, jangan banyak berkomentar. Kalau saya lakukan ini buat Tuhan, karena cinta saya sama Tuhan dong. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Kembali yang sini, dia kasih buat murid-muridnya supaya apa? Murid-muridnya itu jalan. Kau murid-murid sudah lihat guru beriman. Sekarang guru mau lihat murid-murid. Apa responmu? Saya bersyukur di sini nggak ada murid-murid satu pun kemudian berdiri lagi ngomong, guru, kok nggak pikir ya 5 roti 2 ikan? Emang kita bisa buat apa? Murid-murid diam. Saya suka itu. Kalau bapak dan ibu nggak mengerti dengan visi gembala, visi seorang hamba Tuhan, nggak perlu mengoreksi, diam aja. Kau nggak mengerti ya, diam aja. Saya bilang begini, iman itu hubungan orang itu dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya juga nggak berani mengoreksi orang, biarin aja. Ada orang bilang, oh saya akan bangun gereja sekian miliar, biarin aja. Ya, dia punya iman. Kalau saya mau bilang, saya sudah bosan dengan nginap begini, saya mau nginap di hotel yang mewah, ya itu iman saya, itu urusan saya, nggak ada urusan. Nanti Tuhan yang akan kasih buat saya. Kalau nggak terbukti ya berarti bukan. Itu aja, simple kan? Nah, gampang. Tapi saya suka nih murid-murid taat, dengar, lakukan. Dia langsung jalan. Dengan potongan roti yang mungkin cuma seberapa waktu itu, saya coba imajinasikan ya. Ini anak-anaknya mau main, silahkan di luar aja. Coba adik-adik di luar aja. Ya. Saya sedang mengimajinasikan begini Pak Bu. Waktu dia terima pecah-pecah roti itu mungkin hanya beberapa. Karena kan 12 orang ya. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Dengan tempat bakul, dicatat di sini bakul. Saya sedang membayangkan dengan pikiran saya berimajinasi. Mungkin cuma serpian-serpian berapa potongan. Aduh, 12 siap menjalankan perintah guru. Dan yang saya nggak masuk akal, ketika kamu taat dan kamu lakukan, mukjizat itu ternyata baru terjadi. Maksud Bapak, kalau cuma pegang itu bakul dan lihat keterbatasan, gak berani melangkah toh? Dan karena gak berani melangkah, ya makanya saya bilang mukjizat gak terjadi. Mukjizat akan terjadi ketika kamu jangan melihat keterbatasanmu. Guru udah perintah apa, Yesus udah perintah apa, go. Apapun terjadi, diketahui orang, dihina, dianggap gak ada, go.
Lakukan, pergi. Hasilnya Bapak sudah tahu cerita itu. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki. Di sini enggak. Di Matius pasal 14 ayat 21. Laki-laki yang dicatat 5.000. Berarti pasti ada bawa anak, bawa istri lah, atau nggak tahu lah apalah siapa yang dibawa. Singkat cerita, saya cuma tahu itu tradisi Yahudi atau apapun, sebut bilangan cuma laki-laki yang terhitung. Perempuan nggak usah dihitung aja. Itu tradisi. Saya sudah selesai. Saya mau kasih pada jemaat. Saya sudah beberkan cara Anda untuk mendapatkan yang ada terbatas. Bagaimana caranya? Keterbatasan bukan berarti Anda nggak akan dapat. Satu yang bisa membuat Anda dapat adalah kau percaya mukjizat itu Tuhan bisa adakan buat kamu. Kalau Anda bilang, keluarga saya miskin, anak saya gimana bisa kuliah, itu kan keterbatasanmu, itu kan kondisimu. Saya dari dulu mau bilang sama Bapak dan Ibu, kami penginjil, kalau kami terbang pasti berbicara ini. 5 juta cukup? Nggak cukup Pak Bu, 5 jutamu terlalu besar. Enggak, tiket aja udah habis itu. Belum berbicara apa dan sebagainya. Saya bukan termasuk tipe hamba Tuhan yang suka jajan apa dan sebagainya. Nah, saya nggak suka. Enggak. Kalau penginjilan ya saya biasa aja dan sebagainya. Kalau bisa berusaha hemat dan sebagainya. Enggak. Tapi saya mau bilang begini, ketika Tuhan dalam langkah iman saya sudah tulis destinasi, tujuan, Kalteng, sekian hari. Dan saya sudah berdoa dan Tuhan kasih tanda 5 juta masuk ke rekening misalnya, 3 juta masuk ke rekening. Dan saya dengan langkah iman saya bilang, Tuhan ini berarti Tuhan sudah akan memenuhi semuanya. Aku percaya. Dalam perjalanan tentunya saya nggak akan berhenti untuk menghadap ke langit, untuk berdoa sama Tuhan dengan uang yang saya miliki dan bilang, Tuhan aku ucapkan berkat atas uang ku miliki. Aku tahu multiplikasi akan terjadi dan orang akan datang kepada saya dan memberkati saya. Karena yang kulakukan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan. Tadi song leader nyanyi lagu itu, saya terharu. Berpikir, buat apa kita ini hidup? Kau nggak cuma melayani Tuhan dan menggenapi tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pak Bu, Bapak kami kan bisa lihat di situ, di video itu. Saya mau bertanya secara logika saja. Siapa di sini S1, S2? Lalu kemudian mau bayar harga masuk ke kampung hanya untuk memberikan Injil dan sebagainya, kasih mereka motivasi, doakan mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit, dan kemudian kasih duit buat mereka yang nggak bisa sekolah dan sebagainya, sampai mereka putus sekolah. Nggak ada yang mau tertarik dengan pekerjaan begitu Pak Bu, nggak ada. Yang ada pikirin diri sendiri. Saya sangat tersentuh dengan lagu itu. Tapi kalau untuk memulai itu semua butuh iman. Ketika kalau aku udah mengendap ke langit dan ucapkan berkat, selanjutnya aku harus melangkah Pak Bu. Aku nggak bisa berdiam. Dan dia bilang, tunggu saja. Ketika uang sekian puluh juta yang aku minta itu sudah turun di tanganku, Tuhan baru aku bergerak. Pak Bu, aku mau dari mimbar ini ngomong. Itu bukan iman. Itu kamu orang upahan. Cari perusahaan, cari gembala yang bisa membiayai kamu begitu. Kalau saya, di dalam kamus saya nggak pernah ada. Kami selalu bergerak cuma yang dapat 500.000, 1 juta langsung terbang. Kadang istri saya bilang, kamu nekat ya? Sebenarnya nggak nekat sih. Sebenarnya cuma percaya 1 juta bisa menjadi membiayain perjalanan saya berminggu-minggu. Itu iman saya. Dengan firman yang saya bahas tadi, saya nggak senang berbicara tentang saya ambil contoh Pak Bu. Dengan firman yang tadi saya bicarakan, bahwa 5 roti 2 ikan bisa mencukupi makan sampai kenyang, sampai dipungut kembali lagi sisa 12 bakul. Yang paham kata amin. Yang paham kata amin. Anda mau mengalami kuasa Tuhan? Pemain musik, maju. Kita mau berdoa buat yang sakit, supaya kau lihat kuasa Tuhan.